itu nanti pengalaman itu yang akan dilihat sama perusahaan selain kampus ya. Nah, seperti itu. Jadi kita insya Allah tidak akan menunggu waktu yang lama. Jadi waktu itu saya itu nggak lama sih, cuma waktu itu sempat tuh cerita dulu ya. Waktu itu sempat ke Tekmira ya. Tekmira dulu namanya Tekmira ya. Ya, Tekmira. Di Bandung itu. Ya, sama yang dulu kemarin yang Edi. Nah, itu sekali aja itu sebetulnya Edi itu diterima. Saya nggak ngambil waktu itu. Saya ngambil yang diseram. Jadi nggak lama, hampir cuma nggak sampai 1 bulan, seminggu 2 minggu udah langsung alhamdulillah dapat pekerjaan gitu kan waktu itu kan ya kebetulan itu tambangnya pertama kali itu di nikel, dan kebetulan saya juga kerja praktek waktu itu di nikel juga, di skripnya juga di nikel juga. Jadi itulah yang trik-trik yang itu seperti itu juga. Jadi sama yang disampaikan sama Mbak Ratu itu, jadi kesempatan kerja di tambang sebenarnya banyak. Jadi untuk teman-teman yang saran aja untuk yang teman-teman FGDP ya, Fresh Graduate Development Program, itu hajar aja udah. Kalau bahasanya hajar aja. Nanti itu ya benar. Jadi setiap posisi itu mempunyai ilmu masing-masing ya. Nah, itu nanti akan mengikuti itu. Improve terus 1 tahun 2 tahun itu udah ya, kalau bahasanya itu salary pasti akan mengikuti. Yang saya catat tadi dari Pak Tri itu adalah memilih tempat praktek yang memang itu menguntungkan bagi pekerjaan kita nanti. Terutama yang bagus ya, dan mendapatkan ilmu yang cukup untuk proses pekerjaan nanti ke depannya. Baik, itu yang kedua ya. Terutama kalau sekarang ini kan juga bagaimana penguasaan tentang teknologi itu juga penting atau enggak sih Pak? Kalau saat ini gitu, mungkin dari Mbak Ratu, penguasaan iptek itu tentang, mungkin kalau sekarang kan tambang itu ada software atau apa gitu. Kalau di cost control sendiri itu ada software yang ini kan atau enggak? Kalau untuk sekarang cost controlnya itu lebih ke masih ke Excel sih, kita masih pakai Excel aja. Terus kalau masalah iptek ya, karena tambang ini sekarang udah mulai tambah canggih. Orang tuh sedikit aja kalau lihat-lihat, maksudnya banyak yang digantikan oleh teknologi. Terus banyak software nggak cuman untuk engineer aja ya. Untuk produksi itu udah mulai pakai software juga, FMS untuk fuel system atau fleet management system. Itu udah mulai merambah ke sana. Jadi memang harus tetap update terus. Kalau Pak Tri itu menurut saya penting sekali. Jadi ya pengalaman pribadi saya dulu juga sama. Jadi saya kebukanya itu waktu saya cerita tadi kan waktu skripsi itu kan. Jadi pada saat bekerja atau skripsi kita itu sudah tahu ini apa yang harus kita lakukan, kekurangan kita apa, itu harus kita tahu ini. Jadi contoh kemarin saya jadi selama 1 tahun bekerja. Zaman sekarang kan gampang ya, untuk training software kan mudah kan, mudah sekali, online itu kan banyak. Ya banyak kan. Dulu saya itu susah sekali ya. Tapi ya itu memang salah satu trik saya kan. Jadi selain yang tadi itu, saya itu setahun kerja saya itu dulu tuh alhamdulillah apa yang kekurangan dari saya itu saya tuh kemarin sampai training surpak ya, resmi itu perencanaan itu Pak ya? Ya resmi ya, bukan yang sekarang banyak itu kan di online kan, itu saya yang resmi. Tahun 2008 itu saya itu untuk training surpak itu saya 10 juta. Resmi ya. Nah itu juga salah satu trik. Jadi resmi, udah setelah itu saya apply lagi ke perusahaan yang memang sedikit lebih besar lah ya. Jadi kita itu yang jadi modal gitu loh. Training seperti itu memang penting sekali. Jadi penguasaan terkait iptek ya. Iya. Dari zaman kedua alumni kita itu menjadi sesuatu yang penting ya, karena hampir semua pekerjaan kita itu di tambang itu memiliki alat bantu yang berupa software itu ya. Software. Tapi tetap manusia sebagai tenaga profesionalnya ya kan. Iya, tetaplah. Kan ibarat dia cuma membantu pekerjaan. Tools ya. Kalau kita bicaranya tools ya kan. Dulu langsung langsung di cost control atau enggak? Dulu pertama di data aku. Di data. Tapi kalau fresh graduate kan benar-benar dari nol kan. Apalagi data itu masih awam banget kayak di semua jurusan pertambangan.
itu masih belum kesentuh. Semua larinya ke desain gitu kan. Jadi benar-benar belajar di awalnya di situ, di di perusahaan itu. Kalau selanjutnya job desk itu kan udah kerjaan tiap hari. Jadi kalau ada interview pastilah tinggal langsung aja, seperti biasa aja. Tapi yang paling penting memahami job desk dulu itu ya. Harusnya paham kalau setiap hari dikerjakan. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang job desk tuh benar-benar harus dikeluarkan secara visual gitu loh. Jadi sistem mereka itu bikin biar ini beneran kerja nih, job desk-nya keluar outputnya kayak gitu. Kalau dari Pak Tri? Jadi kalau menurut saya untuk FGTP ya, kita anggap FGTP itu ya FGTP yang teman-teman yang baru lulus itu kosong ya, tapi mereka sudah terdasar gitu kan. Jadi dari beberapa yang saya lihat pertama kali itu dari skripsi, dia memahami nggak dengan skripsinya itu kan. Pertama menyambung dengan tadi ya pertanyaan tugas akhir itu menentukan. Iya, karena hampir semuanya yang saya interview itu FGTP itu 0. Maksudnya dalam artian itu mereka itu karena belum pernah bekerja ya. Karena belum pernah bekerja tapi basicnya mereka ada gitu kan. Jadi yang pertama yang itu. Jadi itu yang menjadi kunci. Terus yang kedua itu tetap ya di perkuliahan lah ya. Pasti kan ada contoh kalau di produksi itu ada pelajaran PTM itu kan harusnya paham, harusnya sudah paham lah itu kan. Nah, ya itulah yang secara umum. Jadi nanti pada saat bekerja lah itu yang mulai diasah lebih lagi gitu kan. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Ratu itu udah masuk, itu yang mulai diasah belajar dari situ. Seperti tadi belajar sambil bekerja gitu kayak. Lebih cepat belajar, lebih cepat mengerti, lebih cepat untuk bekerja sama dengan tim itu seperti itu. Jadi pengetahuan tentang job desk ya, tentang tugas-tugas kita nanti yang di tambang itu sebenarnya untuk dasarnya itu sudah kita dapatkan di perkuliahan. Baik, itu adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang kedua. Ini masih ada pertanyaan lagi yang ingin saya gali dari kedua alumni kita. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah ini pertanyaannya tentang alumni semua ini, yaitu kiat sukses di tambang dan bekal ilmu di perkuliahan. Jadi selama Mbak Ratu dan Pak Triyono ini kuliah dulu di jurusan teknik pertambangan ITATS, itu bekal apa yang bisa dibawa dari kampus yang itu menjadi kesuksesan berkarir di dunia pertambangan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Mbak Ratu. Kita mulai dari yang junior dulu. Ya, silakan. Kalau yang aku dapat dari jurusan ya, untuk kiat sukses, yang paling basic yang jelas ilmu dasarnya aku dapat dari kampus. Terus lebih ke komunikasi ya, yang yang dibentuk sama senior tuh ke kita, ke himpunan kita juga kan ngajarin kita untuk sosialisasi, yang mana itu juga bagus sih untuk ngebangun relasi bukan sama senior aja ya, cuman lebih ke orang di luar sana. Itu yang dapat banget, jadi komunikasi lebih gampang. Kan ada orang yang mau ngomong tuh kayak nggak bisa. Iya, mau ngomong pengen tanya tentang kerjaan tuh kayak nggak bisa gitu kan. Malu. Iya, malu sungkan. Cuman ya aku dapat itu di ITATS gitu kan, dari alumni. Kalau dari mata kuliah atau pelajaran SMA saja. Kalau dari mata kuliah yang dulu pernah dipelajari selama di jurusan teknik pertambangan, apakah itu memiliki manfaat di dunia kerja saat ini? Kalau dibilang ada manfaatnya ada, cuman yang ada pelajaran yang ada di kuliah ini benar-benar yang paling basic. Pas kita terjun ke lapangan langsung itu sebarannya banyak, pecahannya banyak banget. Iya, jadi memang kalau berpegang sama basic di kampus saja kita terus nggak ada improve di pas kerja. Nggak kurang menurutku. Tapi tetap harus punya basic ya. Iya, basicnya memang harus dikuatin di situ sih. Oke, itu ya. Jadi terkait tentang kiat suksesnya. Kalau dari Pak Triyono?
Jadi balik lagi saya kan ini kalau dari Mbak Ratu kan masih ada senior lah nanya gitu kan nanya. Kalian nggak punya senior. Ya itu, tapi tetap kita yang pertama itu mata kuliah yang diajar itu penting ya. Jadi meskipun basic ya, maksudnya basic itu jadi modal. Modal yang kedua itu dulu itu satu lagi itu tetap itu jalin komunikasi. Dulu itu teman-teman banyak yang saya sendiri pun waktu itu karena nggak ada senior, nggak ada itu, saya langsung ke Jogja. Jadi ke Jogja gimana caranya saya harus cari informasi gitu kan. Nah, akhirnya ya alhamdulillah dapat itu kan. Ya meskipun pokoknya masuk aja nggak ada yang kenal, SDM masuk aja ya seperti itu ya. Itu penting sekali itu. Oke, baik. Jadi berarti yang paling penting adalah mendapatkan relasi ya. Iya. Terus ilmu dasar selama kita di tambang serta kemampuan kita dalam bekerja dalam tim dan seterusnya. Karena kita kan di tambang kan bekerja itu dari banyak disiplin ilmu. Ya kan, makanya kita itu kerja tim itu perlu kan. Koordinasi itu penting gitu. Kalau miss dikit udah berantakan semuanya. Baik, yang ini pertanyaan saya yang terakhir ini ya. Ini lebih banyak ke cerita atau jaringan teman-teman alumni dari jurusan Teknik Pertambangan ITAT. Nah, karena ini bicaranya tamunya adalah alumni, pertanyaannya tentang alumni semua. Baik, ini pertanyaan penting. Alumni Teknik Pertambangan ITAT itu ada di mana saja sih? Nah, ini mungkin teman-teman atau senior, junior yang Mbak Ratu dan Pak Triyono kenal selama ini itu bekerjanya di mana saja?